Perkenalkan, nama saya Yohana Purba, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, semester 7, dengan mata kuliah Hermeneutika, dengan dosen pengampu, Ibu Julita Perawati, Pak Pahan MPDK. Nah, pada video kali ini, saya akan berkhotbah dengan tema setia dalam perkara kecil dan perkara besar. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke tema khotbah, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Nah, teman-teman, tema yang menjadi tema khotbah kakak pada hari ini yaitu setia dalam perkara kecil, yang tertulis pada nats Alkitab Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, Tuhan Yesus menyatakan kepada muridnya, orang Farisi dan orang banyak, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka ia akan setia dalam perkara-perkara besar. Memiliki harta berarti memiliki sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab atas apa? Yaitu tanggung jawab atas penggunaan harta. Dapat menjadi sebuah ujian terhadap karakter dan integritas kita. Dan itu dapat dimulai dari hal kecil. Dari hal kecil hingga ke hal yang terbesar. Bila seseorang mampu mengelola dengan benar harta yang dipercayakan dalam jumlah besar, begitupun sebaliknya teman-teman. Bila kita tidak jujur dalam perkara kecil, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya orang dalam melakukan perkara yang besar? Nah, teman-teman, ada 4 yang mau dikatakan oleh Lukas 16 ayat 10 ini kepada kita, yaitu yang pertama adalah integritas dan tanggung jawab. Nah, ayat ini dapat diartikan sebagai panggilan untuk bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab. Baik bertanggung jawab dalam segala hal, terlepas dari beberapa kecil atau besar tindakan tersebut, teman-teman. Kenapa kita harus tanggung jawab? Ya iya, tentu kita harus memiliki tanggung jawab. Misalnya, ketika kita diberikan tugas oleh dosen kita, maka kita juga akan setia bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas tersebut, teman-teman. Benar? Ya, benar. Kenapa? Kenapa harus bertanggung jawab? Karena Tuhan mengajak kita untuk bertanggung jawab, teman-teman. Bertanggung jawab dalam hal apapun. Misalnya ketika teman-teman menghadapi sebuah masalah yang sangat rumit, itu berarti Tuhan bukan lepas tangan kepada teman-teman, tetapi Tuhan mau mengajak teman-teman untuk setia bertanggung jawab. Oke, teman-teman. Yang kedua adalah konsistensi. Pesan dari ayat ini adalah pentingnya konsistensi dalam perilaku seseorang. Nah, kenapa kita memerlukan konsistensi, teman-teman? Dalam suatu hal, kita mengerjakan tugas, bahkan apapun yang diperintahkan oleh dosen, oleh bapak dosen kita kepada kita, teman-teman, tentunya kita harus memiliki komitmen atau konsisten.
Misalnya, saya memilih ini jawaban, saya memilih ini jawabannya. Harus setia dengan jawaban kita masing-masing. Misalnya, ada temannya yang menghasut ya teman-teman. Enggak itu jawabannya, ininya. Enggak, salahnya itu. Bukan apa yang dibilang teman-temanmu, bukan itu yang kamu tanggapi, tetapi setia dalam konsisten kamu sendiri, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah tes karakter. Ayat ini juga dapat dilihat sebagai sebuah ujian karakter, teman-teman. Bagaimana seseorang bertindak dalam hal-hal yang tampak remeh atau tidak begitu penting bisa mencerminkan sejauh mana sifat dan integritas mereka. Nah, yang keempat, teman-teman, adalah pengelolaan harta benda. Dalam ayat ini dihubungkan dengan konteks pengelolaan harta benda dalam parabel yang mendahului ayat ini. Ayat 10 kemudian menyampaikan pesan bahwa tanggung jawab dan kejujuran dalam mengelola harta benda sekecil apapun adalah indikasi karakter yang baik. Baik, teman-teman. Di dalam Lukas 15 ayat 10 juga dikatakan, teman, Tuhan menasihatkan kita agar setia pada perkara kecil, benar dalam perkara-perkara kecil. Kesetiaan dan kebenaran pada perkara yang kecil akan membuat kita setia dan benar dalam perkara-perkara yang besar. Contohnya seperti ini, teman-teman. Apakah teman-teman mengenal Yusuf? Nah, Yusuf setia mengerjakan banyak hal di rumah Potifar. Atau teman-teman boleh baca Kejadian 39 ayat 4. Maka Yusuf boleh melayani dia. Di penjara pun Yusuf melakukan perkara kecil sehingga dipercaya dalam perkara besar. Setiap perkara kecil saat tidak dilihat atau diperhitungkan orang lain atau mengerjakan hal-hal yang nampaknya sepele. Nah, teman-teman, setiap perkara kecil berarti rajin melakukannya, bertanggung jawab atasnya, melakukan dengan tepat dan benar, dan tidak asal-asalan. Setiap perkara kecil berarti berani berkorban dalam hal besar untuk sesuatu yang sekecil sekalipun. Setia dalam perkara kecil berarti menemukan gaya sendiri dan tidak mudah menjiplak gaya orang. Tidak minder dengan gaya sendiri. Tidak minder dengan keadaan saat ini. Tidak takut dikatakan gak tren. Tidak takut dipercayakan. Setiap perkara kecil berarti tidak harus mengikuti kebiasaan pada umumnya. Nah, kenapa Kak dikatakan setia perkara kecil berarti menemukan gaya sendiri dan tidak mudah menciplak orang lain? Nah, teman-teman, mulai saat ini mempercayakan pada diri sendiri dengan keadaan kamu apa adanya. Kamu harus setia, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan ada selalu buat teman-teman. Baik, teman-teman, yang terakhir yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui ayat ini adalah apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada teman-teman, kita akan dipercaya Tuhan kepada perkara yang lebih besar lagi. Jika dalam hal kecil saja kita tidak setia, maka dalam perkara yang besar pun kita tidak akan setia. Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal kecil dalam kehidupan Anda. Kesetiaan yang tentu membutuhkan ketekunan dan komitmen. Maka bila saat ini yang Tuhan percayakan kepada kita adalah tugas dan tanggung jawab yang kecil, bersyukurlah dan lakukanlah dengan baik. Sebab kesetiaan kita dalam perkara kecil mempersiapkan kita untuk dipercaya dalam perkara yang sangat besar. Amin, berfirman Tuhan.
Demikian nats khotbah yang kakak bawakan, semoga bermanfaat. Terima kasih, shalom.